Raka mulai posesif. Pagi hari Villa Bratajaya. Ruang kerja Raka. Suasana di ruang kerja Raka pagi itu sangat tenang. Laptop terbuka di meja, beberapa dokumen penting tersusun rapi. Di layar, wajah-wajah direktur dan manajer perusahaan Bratajaya Group tampak serius. Raka duduk tegak, memakai headset, fokus penuh pada presentasi dari Direktur Aldi. Baik, Pak Raka, untuk laporan kuartal kedua, suara Aldi terdengar melalui speaker kantor yang sedang menayangkan layar. Raka di monitor besar ruang rapat pusat. Di kantor, semua orang fokus pada grafi, sampai sesuatu muncul dalam frame kamera laptop Raka. Pintu kamar terbuka pelan. Tiba-tiba sebuah siluet masuk. Tubuh ramping Evelyn dalam tank top maroon dan legging senada. Rambutnya dikuncir tinggi baru selesai jogging. Wajah masih segar dengan keringat tipis. Di kantor pusat, semua pria yang sedang meeting spontan berhenti bicara. Mereka semua terpana. Direktur Aldi yang sedang presentasi bahkan terdiam sambil melongo. Pointer di tangannya membeku di udara. Nino langsung menempelkan tangan ke wajahnya. Oh tidak, sebentar lagi pasti Pak Raka mengamuk. Seluruh ruang meeting mendadak sunyi total. Hanya suara napas orang-orang yang menahan diri untuk tidak terlalu menunjukkan kekaguman mereka. Sementara itu di villa, Evelyn masuk santai sambil memegang segelas susu. Raka, ini susumu. Kau belum sarapan? Ia melangkah mendekat tanpa curiga. Raka sama sekali tidak mendengar apapun. Ia fokus membaca laporan digital, alisnya sedikit berkerut, bahkan kamera laptop tetap menyala. Memperlihatkan Evelyn dalam outfit olahraga yang sangat memamerkan tubuhnya. Direktur Aldi akhirnya berbisik ke Nino. Itu, siapa? Ya, Nino makin panik. Jangan komentar, Pak. Mi Tuhan, jangan komentar. Ruang meeting makin hening. Beberapa manajer menelan ludah, ada yang menunduk, ada yang berusaha tidak terlihat sedang melihat. Namun kamera sedang full screen menyorot Evelyn yang makin dekat. Evelyn berdiri tepat di samping Raka dan memberikan susu ke mejanya. Tiba-tiba, Nino berdaham keras melalui mic. Bapak. Raka tersentak. Ia menoleh dan melihat Evelyn dipajang satu layar penuh di ruangan meeting kantornya. Semua orang sedang menatap. Kaget, wajah Raka langsung berubah gelap total. Dalam sepersekian detik, dengan refleks cepat seperti tentara, ia bangkit dan menarik Evelyn ke arahnya. Memeluk tubuh Evelyn dari belakang agar kamera laptop tidak lagi menangkapnya. Evelyn kaget luar biasa, matanya membesar. Raka, apa yang kau? Raka membisiki telinganya dengan nada rendah tapi tegas. Kau muncul di layar besar kantor. Semua orang melihatmu. Wajah Evelyn merah padam. Apa? Dia spontan menutupi wajah dengan kedua tangan dan kabur keluar dari kamar dengan langkah panik. Maaf, aku tidak tahu. Aku pikir kau sendirian. Pintu tertutup. Raka kembali ke layar meeting. Suhu ruangan kantor serasa turun 10 derajat. Aldi. Suaranya dingin, amat dingin. Direktur Aldi langsung duduk tegak seperti kena setrum. Iya Pak, mulai ulang presentasimu. Baik, Pak. Detik berikutnya Raka menatap seluruh layar. Matanya menyipit, penuh peringatan. Dan tolong sampaikan ke seluruh ruangan. Semua orang menegang. Apa yang kalian lihat barusan tidak pernah terjadi. Jangan berani membayangkan apalagi mengingatnya. Beberapa manajer langsung mengangguk cepat sekali. Nino sampai berdiri dan menunduk dalam. Siap, Pak Raka. Tidak ada yang lihat. Pak Raka, sumpah. Raka menambahkan. Suaranya dingin seperti baja. Jika aku dengar satu kata saja, satu gumaman saja, satu rumor saja, Anda boleh langsung siapkan surat pengunduran diri. Ruang meeting berubah seperti ruangan pemakaman. Tidak ada yang berani bernapas keras. Presentasi dilanjutkan. Tapi semua orang kini membaca laporan sambil memelototi layar. Mereka tanpa berani bergerak. Sementara itu, di luar kamar, Evelyn menempelkan wajahnya ke dinding sambil menutupi mukanya sendiri. Aduh, malunya diriku. Ia jatuh terduduk, memeluk lutut, wajahnya merah sampai telinga. Kenapa dia tidak bilang sedang meeting? Kenapa aku muncul pakai tank top begini?
Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Raka muncul, ekspresinya campuran marah, cemburu, dan panik, tapi dikekang elegan khas dirinya. Ia berjalan mendekat, menatap Avalan dengan tatapan intens. Avalan, suaranya rendah. Aku nggak tahu. Raka jongkok di depannya, mengangkat dagunya perlahan agar Avalan menatapnya. Mulai besok, katanya pelan tapi ketus, kalau aku memakai headset, anggap aku sedang meeting. Avalan mengangguk cepat. Iya, maafkan aku. Raka menatapnya lama. Tatapan itu tidak sekadar marah. Ada posesif, cemburu, dan rasa memiliki yang kuat. Dan Avalan. Ia mendekat sedikit. Nadanya rendah, suaranya dalam. Jangan pernah muncul di depan orang lain dengan baju seperti itu lagi. Avalan membulatkan mata. Kenapa? Bukankah ini hanya baju sport dan memang dipakai untuk berolahraga? Raka menjawab tanpa berkedip. Karena mereka laki-laki. Avalan terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Raka berdiri, menatapnya dari atas. Tegas, maskulin, dan sangat posesif. Kau hanya boleh terlihat seperti itu di depanku. Avalan hanya bisa terpaku. Wajahnya memerah sampai leher. Sementara di dalam kamar, laptop Raka belum dimatikan. Dan Nino yang masih tersambung bisa mendengar semuanya. Nino langsung menutup mic dan berbisik ke direktur sebelahnya. Oh Tuhan, hampir saja kita kena. Pak Raka sangat menakutkan saat jatuh cinta.